Episode ini masih membahas mengenai human relation movement gitu ya, yang berasumsi atau yang merubah asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional menjadi manusia adalah makhluk sosial. Dan salah satu tokoh yang berkontribusi terhadap movement ini adalah Maslow dengan teorinya kebutuhan hierarki. Lalu apa itu hierarki kebutuhan dan siapa itu Maslow? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung membahas mengenai ini salah ketik ya, harusnya Abraham Maslow. Nah, ini fotonya dan dia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika, profesor salah satunya di Columbia University. Nah, dan dia paling dikenal karena teori hierarki kebutuhan atau yang dikenal sebagai Maslow's Hierarchy of Needs. Nah, langsung saja kita membahas mengenai Maslow Hierarchy of Needs yang biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga. Nah, segitiga ini memiliki beberapa level. Kita akan bahas satu persatu levelnya. Level yang paling bawah adalah level fisiologikal atau fisiologis ya, kebutuhan fisiologis yang biasanya penjelasannya itu terdiri dari kebutuhan akan makanan, udara, air, dan tidur. Tingkatan yang lebih tingginya itu adalah safety atau keamanan, misalnya jaminan pekerjaan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Tingkat atasnya lagi ada affiliation atau belonging gitu ya, bahasa lainnya ada juga yang bilang love, bahwa ini adalah terkait penerimaan kelompok kalau di organisasi. Ya bisa kalau di secara umum bisa pertemanan, partnership dan sebagainya. Kemudian di sini ada esteem dulu gitu ya, self esteem, kepercayaan diri yang biasanya terdiri atas pengakuan dan penghargaan diri. Baru di tingkat yang paling atas itu adalah self actualization. Kata kuncinya adalah dia berkarya gitu ya, membuat karya yang bermanfaat bagi orang lah, mengaktualisasikan diri. Nah, jika kita berbicara dengan atau dalam konteks organisasi dan manajemen, kita ingin semua orang di dalam organisasi itu dapat berkarya. Nah, Maslow berteori bahwa untuk manusia itu bisa memenuhi kebutuhan yang atasnya, dia harus memenuhi kebutuhan yang bawahnya terlebih dahulu. Atau kebutuhan yang bawahnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita mau anggota organisasi kita berkarya, maka kita harus pastikan kebutuhan makanan, udara, air, tidurnya sudah terpenuhi. Dia mendapatkan jaminan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan, kemudian diterima dalam kelompok, dia mendapatkan penghargaan diri dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, sudah percaya diri, baru dia berkarya. Nah, ini menurut Maslow yang sebenarnya masih agak kontroversi, karena sebenarnya kita bisa saja melihat ada orang yang tidak punya atau kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi, tapi dia sudah bisa berkarya. Bisa seperti itu. Nah, ini memang masih masih debatable lah bagian yang harus dipenuhi secara hierarki. Nah, jalan keluarnya gimana? Jadi jalan keluarnya ini menurut opini saya ya. Nah, Maslow itu berpendapat bahwa yang bawahnya harus terpenuhi, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada alternatif lain. Dipenuhinya adalah dari pinggir seperti ini bentuknya gitu. Nah, jadi simultan. Ada saat di mana semua kebutuhan itu terisi secara simultan dari bawah, terus ke samping, naik, dan sebagainya. Diulangi lagi ya. Soalnya lumayan keren nih animasinya.
tinggal pakai wipe di PowerPoint. Nah itu ya, terpenuhinya seperti itu. Jadi nggak harus yang bawahnya terpenuhi 100% baru bisa naik, nggak bisa beriringan lah seperti itu. Nah, itu adalah hierarki kebutuhan dari Maslow yang biasanya digunakan untuk membuat kebijakan di manajemen ya. Nah, lalu apa yang bisa kita bungkus dari episode kali ini? Abraham H. Maslow dikenal karena teorinya terkait hierarki kebutuhan yang terdiri atas 5 tingkatan, yaitu physiological, safety, affiliation, esteem, dan self-actualization yang harus dipenuhi secara bertahap. Mungkin sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.